Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadia, ahli jenjang kelas B dengan NIM PO 712412000063 akan menerangkan tata cara alat kontrasepsi yang dipergunakan di puskesmas, antara lain kondom, pil KB, suntik KB, implan, dan IUD. Berikut akan saya jelaskan satu persatu alat kontrasepsinya. Alat kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman. Ukurannya kecil, terbuat dari plastik lentur berbentuk huruf T, diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Dipasang oleh petugas medis yang terlatih pada rahim wanita melalui vagina dan leher rahim. Memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan hingga 8 tahun, tidak mengandung hormon. Cara kerja yaitu menghambat terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan cara menurunkan kemampuan sel sperma membuahi sel telur. Kriteria peserta yang diperbolehkan menggunakan IUD yaitu sukarela, mendapat persetujuan suami, dapat dipasang pada kondisi baru saja melahirkan atau mengalami keguguran dan sedang menyusui. Kriteria peserta yang tidak diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi IUD ini yaitu melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan 4 minggu, mengalami infeksi setelah melahirkan atau keguguran, mengalami perdarahan per vagina yang tidak seperti biasanya, terus mengalami masalah kewanitaan seperti kanker serviks atau kanker leher rahim, terus adanya radang panggul. Efek samping yang mungkin terjadi, gangguan haid, perdarahan, bercak hingga haid yang tidak berlebihan 3 sampai dengan 6 bulan pertama. Kedua, timbul rasa nyeri atau kram setelah pemasangan. Ketiga, keluar cairan atau keputihan yang banyak, berbau dari vagina. Terus cara penanggulangannya, kalau perdarahan bercak dianjurkan agar dilakukan konseling. Pada umumnya IUD tetap bisa dipasang kembali. Apabila perdarahan banyak, dianjurkan agar dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu lagi. Alat kontrasepsi kondom yaitu kontrasepsi sederhana sebagai penghalang mekanik untuk mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual atau penyakit kehamilan dan infeksi menular seksual pada kelamin dengan cara menampung sperma agar tidak masuk ke dalam vagina. Kondom ada 2 macam, yaitu kondom pria dan kondom wanita. Macam-macam kondom yaitu terbuat dari kulit, latex, dan plastik. Cara kerjanya yaitu mencegah sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau wanita, sebagai alat kontrasepsi, sebagai pelindung terhadap infeksi transmisi mikroorganisme penyebab PMS. Efek samping yaitu iritasi pada kulit genitalia. Cara penggunaan kondom yaitu bila hubungan seksual dilakukan pada saat istri sedang pada saat masa subur. Bila tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi setelah vasektomi, kondom perlu dipakai sampai 6 minggu, sementara menunggu penggunaan metode alat kontrasepsi lainnya. Cara penggunaan kondom yaitu kondom digunakan atau dipasang ke penis pada saat penetrasi dan sedang ereksi dan tidak penetrasi. Cara membuka kondom, dari bungkusnya dirobek saja pada ujung kondom, tetapi tidak boleh menggunakan alat tajam seperti gunting atau pisau. Kelebihan menggunakan kondom yaitu mencegah kehamilan, mencegah PMS, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mempengaruhi kesuburan. Kekurangannya,
Karena sangat tipis, kondom mudah robek dan dapat menimbulkan alergi. Alat kontrasepsi suntik KB. Suntik KB yaitu kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan di daerah bokong atau lengan. Suntikan 1 bulan mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen. Kunjungan ulang untuk suntik secara teratur kembali setiap 1 bulan atau 4 minggu. Cara kerjanya yaitu mencegah sel telur atau ovum dari indung telur ke dalam indung telur atau ovarium. Efektivitas suntik KB 1 bulan mencegah kehamilan sebesar 99,7% selama dilakukan tepat waktu dan dengan benar. Kelebihan dari menggunakan KB suntik ini yang 1 bulan yaitu mengurangi risiko terjadinya kanker indung telur, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Keterbatasan atau kekurangannya yaitu diperlukan kontrasepsi tambahan selama 7 hari memakai awal suntik KB 1 bulanan. Tidak disarankan bagi ibu menyusui karena dapat mengganggu produksi ASI. Kriteria peserta yang diperbolehkan menggunakan KB suntik 1 bulan ini yaitu sukarela, tidak sedang menyusui, baru saja menjalani keguguran. Dapat digunakan pada wanita yang terinfeksi HIV atau AIDS, baik yang sedang atau tidak sedang dalam pengobatan. Alat kontrasepsi suntik KB 3 bulan yaitu kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan daerah bokong, lengan, berisikan hormon progesteron. Kunjungan ulang untuk suntik secara teratur kembali setiap 3 bulan sekali. Cara kerjanya mencegah pas-pasan sel telur atau ovum dari indung telur ke atau ovarium, mengganggu siklus menstruasi termasuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium, menipiskan selaput lendir rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Efektivitasnya yaitu menggunakan suntik KB 3 bulan mencegah kehamilan sebesar 99,7% jika dilakukan secara teratur dan benar. Alat kontrasepsi pil terbagi 2 yaitu pil mini pil progestin dan pil kombinasi. Pil mini pil yang progestin yaitu kontrasepsi yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang berisikan hanya hormon progestin saja yang dikenal dengan nama mini pil. Cara kerjanya yaitu mengentalkan lendir mulut rahim sehingga menghambat masuknya sperma, mengganggu siklus menstruasi termasuk mencegah pelepasan sel telur dan dari ovarium, menipiskan selaput lendir rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Keefektivitasannya yaitu penggunaan mini pil ini mencegah kehamilan sebesar 98,5% yang digunakan bila digunakan tepat waktu dan dengan cara yang benar. Kelebihan dari mini pil ini yaitu sangat efektif bila digunakan secara benar, aman digunakan ibu menyusui karena tidak menghambat produksi ASI, kesuburan cepat kembali jika berhenti menggunakan pil kontrasepsi ini, nyaman dan mudah digunakan, penggunaan dapat dihentikan setiap saat, dapat digunakan wanita yang terinfeksi HIV, AIDS, baik yang sedang atau tidak dalam pengobatan. Keterbatasan penggunaan mini pil ini diperlukan kontrasepsi tambahan selama 7 hari pemakaian awal pil progestin atau mini pil. Harus diminum setiap hari pada waktu yang sama, memiliki interaksi dengan obat TBC dan kerja kejang, memerlukan kepatuhan yang tinggi. Kriteria peserta yang diperbolehkan menggunakan mini pil ini yaitu sedang menyusui, baru saja mengalami keguguran, menderita anemi atau memiliki riwayat anemi, kurang darah, terinfeksi HIV baik yang sedang atau tidak sedang dalam pengobatan. Terus kalau kriteria peserta yang tidak diperbolehkan menggunakan mini pil ini yaitu memiliki penyakit hati yang aktif dan serius, penderita gangguan pembekuan darah, sedang mengkonsumsi obat untuk kejang atau obat tuberkulosis.
Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan mini pil ini yaitu nyeri kepala dan mual, pertambahan berat badan, nyeri payudara. Cara penanggulangannya yaitu kalau nyeri kepala dan mual, bila sakit kepala dirasakan berat berulang atau tekanan darah meningkat, disarankan untuk konsultasi ke fasilitas kesehatan. Jika penambahan berat badan bersifat individual dan multifaktor, perhatikan jenis dan jumlah asupan makanan, serta perbanyak aktivitas fisik dan olahraga. Alat kontrasepsi, implan atau susu KB, yaitu alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang terbuat dari plastik yang mengandung hormon progestin, dipasang di bawah lapisan kulit atau sukutan pada lengan atas bagian samping. Terus cara kerjanya yaitu mengentalkan lendir leher rahim sehingga mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur, mengganggu siklus menstruasi termasuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium, menipiskan selaput lendir rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Kelebihan dari penggunaan implan ini yaitu dapat digunakan segera pasca persalinan atau keguguran, aman dipakai pada masa menyusui, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mempengaruhi kemampuan seksual, dapat dicabut sesuai keinginan sebelum batas waktunya, kembali kesuburan cepat setelah dicabut, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid yang keluar, dapat dipasang pada penderita HIV/AIDS baik yang sedang atau tidak sedang dalam masa pengobatan. Kriteria peserta yang diperbolehkan menggunakan kontrasepsi implan ini yaitu mendapat persetujuan suami, kemauan sendiri, ibu yang baru saja melahirkan atau mengalami keguguran dan sedang menyusui. Kriteria peserta yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi implan ini yaitu menderita penyakit hati yang aktif dan serius, memiliki masalah serius dengan penggumpalan darah di kaki atau paru-paru, mengalami perdarahan pervaginal yang tidak seperti biasanya, tidak dapat dijelaskan, sedang atau pernah mengalami menderita kanker payudara. Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan alat kontrasepsi implan yaitu adanya nyeri atau memar bengkak setelah pemasangan di daerah pemasangan, adanya perdarahan atau bercak, adanya nyeri payudara.